Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmawan. Saya kelompok 2 dari mata kuliah model penilaian kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi mengenai makalah kami. Dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Rahmawan, dan Diva Fauzia Rizka Khairuddin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah, sebuah video makalah. Yang pertama, kami akan membahas yang namanya pengertian penilaian kelas, dan yang kedua fungsi penilaian kelas, dan yang ketiga macam-macam penilaian kelas, dan yang keempat teknik dan instrumen, dan yang kelima penilaian berbentuk tes, dan yang keenam praktek penilaian kelas, dan ketujuh penilaian berbentuk non tes, dan sudah itu yang terakhir praktek penilaian kelas saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang namanya pengertian penilaian kelas. Nah, pengertian penilaian kelas adalah evaluasi yang dilakukan sang pengajar pada rangka proses pembelajaran mata kuliah maupun suatu pelajaran. Nah, penilaian kelas adalah salah satu komponen yang kurikulumnya berbasis kompetensi. Nah, penilaian kelas ini merupakan evaluasi yang berbasis kelas, yakni proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan berita mengenai output belajar anak didik yang menggunakan prinsip-prinsip evaluasi yang berkelanjutan. Nah, contohnya autentik, seksama, dan konsisten pada kegiatan pembelajaran pada bawah wewenang pengajaran pada suatu kelas. Nah, itu tadi penjelasannya. Terus yang kedua, saya akan membahas yang namanya fungsi penilaian kelas. Fungsi penilaian kelas yang pertama yaitu mendukung siswa untuk mencapai aktualisasi dengan mengubah dan mengembangkan perilaku mereka menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, membantu siswa menemukan kepuasan dengan apa yang mereka lakukan di saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, yaitu membantu guru dalam membentuk strategi dengan metode media pendidikan yang tepat untuk digunakan pada saat itu atau digunakan pada saat sekarang ini juga tidak apa-apa. Dan yang keempat, yaitu membantu guru dalam pengambilan keputusan dan keputusan administrasi pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga saya akan membahas yang namanya macam-macam penilaian kelas. Yang pertama yaitu perancangan penilaian peserta didik yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, efektif, produktif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Dan yang ketiga yaitu pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan inovatif. Nah, ya pada yang keempat saya akan membahas yang namanya teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama yaitu ada yang namanya, kita di sini akan membahas ada 4 teknik ya. 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik observasi. Yang kedua yaitu penilaian diri. Dan yang ketiga yaitu penilaian antar siswa, dan yang keempat yaitu yang namanya jurnal. Nah, yang pertama kita akan membahas yang namanya teknik observasi. Nah, yang pertama teknik ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara kesinambungan. Nah, itu gimana Mas Dimas maksudnya berkesinambungan? Yaitu dengan menggunakan indera. Nah, kita mempunyai indera melihat, indera pendengar, indera bicara. Nah, kita dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen ini yang berisi jumlah indikator perilaku yang telah kita amati. Nah, observasi ini dilakukan secara langsung oleh guru tanpa perantara orang lain atau
tanpa pembantuan orang tua maupun teman dan lain-lainnya, tapi dilakukan langsung oleh guru. Nah, itu tadi yang namanya teknik observasi. Dan yang kedua yaitu penilaian diri. Nah, teknik ini merupakan penilaian diri yang merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan. Nah, mengemukakan kelebihan dan mengemukakan kekurangan peserta didik langsung ya. Dalam konteks pencapaian kompetensi instrumen yang telah digunakan, yang namanya biasanya berupa lembaran, buku, sobekan kertas maupun daun-daun yang telah disediakan, contohnya gitulah. Daftar cek atau skala penilaian ini tentang membahas yang namanya ranting scale yang disertai dengan rubrik dan permainan-permainan lainnya. Nah, itu tadi teknik ini lebih ke gimana siswa itu mau ngomong atau mau mengemukakan kekurangan dan kelebihannya para siswa tersebut kepada gurunya. Nah, itu tadi yang namanya teknik penilaian diri. Dan untuk teknik ketiga, keempat, dan pembahasan penilaian berbentuk tes, penilaian berbentuk non-tes, praktek penilaian kelas saat ini, itu nanti akan dilanjutkan oleh saudari atau teman kita yang bernama Diva Fauzia Rizka Khairuddin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.